Shalom, selamat datang dan beribadah di GBI Menteng. Mari kita bersama bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kalau kami ada hari ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami mau bawa doa-doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau berdoa buat gembala sidang kami, Pak Niko beserta 4 wakil gembala, gembala rayon kami, gembala kami di tempat ini beserta 2 wakil gembala. Mari Tuhan, Kau terus pakai mereka, urapi mereka lebih dahsyat lagi Tuhan. Kau memperluas pelayanan mereka Tuhan. Kesehatan, perlindungan Tuhan sempurna atas kehidupan mereka Tuhan. Engkau pakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bawa doa kami untuk umat-Mu, jemaat-Mu dimanapun berada hari-hari ini. Kami berdoa Tuhan buat rumah tangga demi rumah tangga, pekerjaan, usaha, sekolah, apapun yang dikerjakan umat-Mu. Kami percaya Tuhan hari-hari ini Engkau turut bekerja Tuhan, mendatangkan kebaikan dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Apapun yang mereka kerjakan, apapun pergumulan mereka hari-hari ini, kami percaya ada pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang letih lesu beban berat Tuhan beri kelegaan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Tuhan pengurapan yang dari surga turun atas hamba-Mu Tuhan. Engkau pakai dengan dahsyat lidah bibir hamba-Mu, sehingga setiap firman disampaikan Tuhan mendatangkan kekuatan, kesembuhan, membangkitkan iman setiap kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa atas bangsa kami dan atas kota kami, khususnya kota Jakarta yang sedang berulang tahun di bulan ini. Terima kasih buat kota Jakarta Tuhan. Kami percaya kota ini dipulihkan, penduduknya menjadi penduduk yang takut akan Tuhan. Kami berdoa buat gubernur, wakil gubernur, jajaran pemerintahan Pemprov DKI, hikmat, takut dan getar akan Tuhan melawat setiap mereka Tuhan. Terima kasih hingga kota ini menjadi kota yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami percaya Indonesia, kota Jakarta dipenuhi dengan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus sedang terjadi atas bangsa kami. Pentakosta ketiga terjadi atas negeri kami. Terima kasih Tuhan, hingga bangsa kami mengalami pemulihan di segala bidang. Kesembuhan terjadi atas negeri ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati Presiden, Wakil, beserta menteri-menteri, lembaga-lembaga negara, TNI, Polri, pemerintah pusat sampai seluruh daerah, sampai Indonesia. Roh hikmat-Mu mengalir Tuhan. Indonesia dipulihkan. Damailah bangsa kami Tuhan. Hingga pada waktunya kami percaya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena kami datang pagi ini bersorak-sorai, memuji, menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan, umat kesayangan Tuhan. Haleluya. Hari ini hari yang istimewa, bulan istimewa, kita memperingati ulang tahun kota Jakarta. Sebagaimana firman Tuhan katakan, kesejahteraan kota adalah kesejahteraanmu. Karena itu mari saat ini melalui pujian ini kita mau menubuatkan pemulihan, ada kebangkitan atas kota Jakarta, atas kota-kota dimanapun kalian berada. Mari menubuatkan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kita katakan Tuhan curahkan Roh-Mu. Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyatakan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami.
karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Bersama-sama sorakan haleluya. Curahkan rohmu manusia di bumi, biar anak-anakmu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan harimu. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kami bersyukur Tuhan, anugerah-Mu atas Jakarta, atas Indonesia. Kami yakin Roh-Mu tercurah saat ini untuk Jakarta. Jakarta penuh kemuliaan-Mu dan ada kebangkitan bagi nama-Mu. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Karena ada kebangkitan yang besar, pemulihan di kota kami, ada pemulihan di kota kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kebangkitan, karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya. Ya Roh-Mu terus menyala-nyala. Layanilah Tuhan, amin. Haleluya. Dengan iman kita katakan, Biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, hendaklah dan janganlah lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan sebeban dan dosa yang merintang. Pada tujuan Tuhan surgawi. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yes. Bagi Allah kita. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama dengan iman kita memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Aku yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Engkaulah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepakmu, Engkau akan menudungi aku, di bawah sayapmu, aku akan berlindung. Kesetiaanmu ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpaku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatmu akan diperintahkanmu kepadaku untuk menjagaku di segala jalanku. Mereka akan menatangku di atas tangan mereka, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kulangkahi, aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatiku melekat kepadamu, maka engkau akan meluputkanku, engkau akan membentengiku, sebab aku mengenal namamu. Bila aku berseru kepadamu, engkau akan menjawab, engkau akan menyertaiku dalam kesesakan, engkau akan meluputkanku dan memuliakanku. Dengan panjang umur akan kau kenyangkan aku, dan akan kau perlihatkan keselamatan daripadamu. Amin. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang integritas ilahi versus integritas duniawi. Hermann Göring adalah salah satu pemimpin militer dan politik yang sangat setia kepada Hitler pada masa Nazi Jerman. Kesetiaannya sangat besar sehingga apapun yang Hitler perintahkan, ia kerjakan. Dan apa yang Hitler percayai, ia pun percayai. Termasuk dalam kebenciannya kepada orang Yahudi. Secara standar dunia, Göring bisa dikatakan berintegritas karena ia buktikan loyalitasnya pada Hitler, termasuk dalam melakukan kekejaman. Namun, apakah itu integritas yang dimaksud juga oleh Allah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kata integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Sedangkan, menurut Oxford Online Dictionaries, integritas adalah kualitas kejujuran dan memiliki prinsip moral yang kuat, keadaan yang utuh, dan tidak terbagi. Tapi bagaimana di mata Allah? Menurut Kamus Teologi Westminster, integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dalam kamus tersebut juga dikatakan bahwa dalam konteks etika Kristen, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari definisi integritas ini adalah bahwa seseorang dikatakan berintegritas jika gambar dan rupa Allah pulih di dalam hidupnya
Dan juga bahwa integritas itu dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Hati nurani Kristiani adalah suatu kesadaran moral yang bersumber dari Allah sendiri. Dengan demikian, kita harus terus melekat kepada Allah agar moral ilahi juga tertransfer ke dalam hidup kita. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata gambar sendiri di dalam bahasa Inggris disebut sebagai image, yaitu kata yang berasal dari akar kata bahasa Latin imago, yang berkaitan dengan kata imitate atau tiru. Kata tiru memiliki implikasi menjadi serupa. Dari pengertian ini, kita mengerti bahwa manusia yang berintegritas adalah manusia yang memiliki keserupaan dalam pikiran, perasaan, kehendak, karakter, sifat, sikap, dan moral dengan kualitas seperti Allah. Berbicara tentang integritas ilahi, contoh terbaik di Alkitab tentang pribadi yang menunjukkan integritas ilahi yang sempurna tidak lain dan tidak bukan hanyalah Tuhan Yesus, the man of integrity. Salah satu contoh integritas ilahi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus tercatat di dalam Yohanes 7 ayat 53 sampai dengan Yohanes 8 ayat 11, yaitu tentang seorang perempuan yang kedapatan berzinah dan akan dilempari batu oleh para ahli Taurat. Di Yohanes 8 ayat 7 Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Perkataan itu adalah perkataan penuh hikmat yang menghargai kehidupan si perempuan sekaligus menegur para ahli Taurat yang hafal akan hukum Musa tetapi tidak mengerti esensi hukum tersebut yang adalah kasih. Kita dapat mempelajari dua hal yang sangat penting dari integritas Tuhan Yesus. Pertama, murni. Artinya Yesus mengakui dosa si perempuan itu sesuai dengan hukum Musa. Yesus tidak membela dosa perempuan itu dengan mengatakan ia tidak bersalah, sebab jelas ia bersalah. Ada kemurnian hati nurani Yesus yang sama dengan hukum Allah yang tidak terkontaminasi dengan apapun juga. Kedua, jujur. Artinya, kualitas dalam mempraktekkan kemurnian hukum Allah dengan karakter Allah. Hukum Allah jelas menyatakan upah dosa adalah maut. Namun, karakter Allah adalah kasih. Karenanya, Tuhan Yesus mampu mengampuni kesalahan perempuan itu. Pengampunan itu pun mengalir sehingga perempuan itu dipulihkan. Pengampunan yang Yesus berikan bahkan sampai mengorbankan dirinya di atas kayu salib bagi perempuan itu dan bagi kita semua. Inilah karakter ilahi, yaitu kasih. Sehingga dapat disimpulkan, integritas ilahi adalah kemurnian sesuai dengan firman Allah dan kejujuran dalam mempraktekannya yang disertai dengan karakter ilahi. Di sini jelas bahwa integritas ilahi lebih tinggi daripada integritas duniawi dari sisi sumber acuan moral dan keseluruhan cakupan prakteknya dalam kehidupan. Integritas ilahi hanya dimungkinkan untuk dihidupi apabila kita senantiasa bersekutu dan mengenal Allah secara pribadi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada waktu di mana kita tidak ada mengalami kebaikan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saat ini kita mau naikkan pujian, penyembahan kita. Kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Come on, sing it with a thankful heart. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Say all my life, all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, we're gonna sing your goodness. I love your
good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Say your goodness is running after always. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. On my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. In my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Thank you, thank you. worship you.
worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. 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 Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. 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 Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, oh God, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Sorakan haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya Jemaat GBI Menteng, apa kabar? Luar biasa, amin. Saya percaya semua kita ada dalam penyertaan Tuhan, dan dimanapun saudara berada yang menyaksikan video rekaman khotbah ini, doa saya biarlah Tuhan kiranya selalu menyertai kita semua, amin. Puji Tuhan. Saya Pastor Daniel Tan mengucapkan terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bisa sharing atau berbagi firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya percaya apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya adalah sesuatu hal yang penting untuk kita belajar bersama-sama. Topiknya mengenai tentang bertahan hidup. Saya ulangi, bertahan dalam hidup ini. Wow, haleluya. Saya percaya bahwa situasi yang terjadi belakangan ini adalah situasi yang tidak mudah untuk kita hadapi bersama-sama, ya. Semua sektor atau lini di bidang apapun, baik pekerja, usaha, bisnis, pastilah mengalami yang namanya pandemi COVID-19 ini, saudara, ya. Tapi bagaimana kemudian kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan selalu harus punya rasa rasa percaya kepada Tuhan dan tetap bertahan dalam situasi apapun. Dan percayalah saudara, dalam situasi-situasi apapun, saya meyakini bahwa semua tidak ada lepas daripada kendalinya Tuhan. Saya ulangi, bahwa apapun yang terjadi, situasi sesulit apapun, itu semua tidak lepas daripada kendalinya Tuhan. Nah, kalau tidak lepas dalam kendalinya Tuhan, berarti ada dalam kendalinya Tuhan. Nah, kalau ada dalam kendalinya Tuhan, kita sebagai anak-anaknya pasti ada pemeliharaan Tuhan. Kan itu maksudnya saudara, ya. Nah, karena itu nikmati saja, enjoy, mengalir, Anda bisa tetap bertahan, itu udah baik. Percaya semua Tuhan pasti punya rencana untuk yang lebih baik ke depannya, ya.
Baik, kita buka satu ayat firman Tuhan. Saya akan masuk dari ayat ini. Kita lihat Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 adalah kitab yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat-jemaat di Efesus. Tujuannya adalah sebetulnya menceritakan tentang jati diri kita, bahwa tadinya kita yang harusnya binasa, kita mati karena dosa-dosa kita, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, maka kita diselamatkan. Lalu ada pesan Paulus di sana bahwa jangan ada satupun orang yang memegahkan dirinya karena itu. Jadi karena itu adalah semua pemberian Tuhan, semua adalah anugerah Tuhan. Ya, nah yang menarik di ayat 10. Ya, jadi alasannya dia sampaikan bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita umatnya. Lalu kemudian dia sampaikan alasannya di ayat 10. Ayat 10 itu bilang begini, karena kita ini buatan Allah. Wow, luar biasa ini saudara ya. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Allah itu mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saya melihat ada beberapa hal di sini. Karena kita ini buatan Allah, berarti ini adalah sebuah pengakuan bahwa kita adalah buatan Allah. Nah, ini penting untuk kita sadari, sehingga waktu kita di luar, kita menghadapi masalah, menghadapi situasi sulit, kita bisa melihat bahwa saya ini buatan Allah gitu loh, saudara. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Ya, nah ini menjadi penting. Berarti ada pengakuan di sana. Paulus ingin mengingatkan kita ada pengakuan di sana. Kita ini buatan Allah. Lalu yang berikutnya, yang kedua, diciptakan dalam Kristus Yesus. Ini bicara identitas, DNA. Bukan cuma sekedar dibuat, bukan cuma sekedar diciptakan, tapi diciptakan dalam Kristus Yesus Tuhan. Artinya apa? Ada benih Kristus yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Itu sebabnya dimanapun saudara berada, Anda harus punya rasa percaya diri. Rasa percaya maksudnya bahwa ada Tuhan yang menyertai, itu kan ya. Jadi jangan takut, tetap bertahan dalam menghadapi situasi apapun, ya. Nah, lalu yang berikutnya untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi ada pengakuan, ada identitas, lalu kemudian ada tujuan, ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Apa tujuan dan rencananya? Untuk melakukan pekerjaan yang baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, upayakanlah selalu yang baik. Berbuatlah yang baik, buatlah yang terbaik. Jangan menyakiti hati orang, tapi bagaimana hidup ini melakukan perbuatan yang baik, yang disukai oleh banyak orang, sehingga kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Halo, ini menjadi penting buat kita orang-orang percaya ya. Dan yang ketiga, tadi yang ketiga adalah ada tujuan, ada rencana Tuhan. Nah, kemudian yang keempat itu ada harapan. Apa harapannya? Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ini juga menjadi penting, supaya kita tahu bahwa dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan. Bukankah seringkali posisi itu bukan sesuatu yang kita inginkan? Seringkali di mana kita diposisikan, di mana kita ditempatkan, bukan pilihan kita, gitu loh maksud saya, saudara. Tapi ingat, ayat ini bilang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi bukan karena kita di situ, tapi karena memang Tuhan yang mempersiapkan kita. Kenapa? Jadi dimanapun Anda berada, tidak perlu ngeluh, tidak boleh mengeluh. Ya, saya percaya dimanapun saudara berada, itu adalah atas rencana Tuhan. Berarti ada harapan di dalamnya. Tetap berharap kepada Tuhan, ya. Ya, jadi yang keempat itu adalah ada harapan. Dan yang kelima berikutnya, Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya apa? Ada sebuah jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Hiduplah di dalam Tuhan, ya. Karena Yohanes pasal 15 ayat yang kelima berkata demikian, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Perhatikan kalimat berikutnya, sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Wow, ayat ini bilang di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Maka itu ayat ini berkata Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, belajarlah hidup di dalam Tuhan.
Karena di luar Tuhan saudara tidak dapat apa-apa. Jadi ada 5 hal ya. Ada pengakuan, ada identitas, apalagi ada tujuan, yaitu rencana Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Kemudian ada harapan, sehingga dimanapun saudara ditempatkan, diposisikan, berada, jangan pernah mengeluh. Karena di situ pasti selalu ada harapan. Haleluya. Dan yang kelima, ada sebuah jaminan. Hiduplah di dalam Tuhan, jangan di luar Tuhan. Karena hidup di luar Tuhan kamu tidak bisa berbuat apa-apa, kata ayat firman Tuhan lagi. Jadi ini bisa menjadi poin untuk kita selalu tetap bertahan dalam situasi apapun. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mudah memang kita menghadapi ini. Ini seperti satu badai gelombang yang besar yang mungkin mengombang-ambingkan hidup kita. Tapi saya percaya sebagaimana murid-murid yang diombang-ambingkan badai angin sakal, tapi saya mau bilang bahwa itu tidak pernah menenggelamkan mereka. Angin sakal, badai gelombang besar itu tidak pernah menenggelamkan perahu mereka. Kenapa? Justru di situ mereka bisa melihat, menyaksikan Tuhan berkarya. Nah, karena itu kita tidak pernah bisa memilih apa yang terjadi dalam hidup kita. Betul ya? Kalaulah kita boleh diberikan kuasa untuk memilih, pasti semua orang akan memilih yang baik-baik saja untuk hidupnya. Ya, betul enggak saudara? Kita akan memilih bagaimana keuangan kita baik, kesehatan kita baik, keluarga kita baik, bisnis pekerjaan kita baik. Itu pasti menjadi pilihan kita. Kita enggak punya kuasa untuk memilih itu. Tapi kita punya sikap dan reaksi. Ya, kita yang menentukan. Jadi kita tidak bisa memilih. Ini maksud saya begini, kita tidak bisa memilih apa yang terjadi dalam hidup ini, tapi kita punya sikap dan reaksi ya atas apa yang terjadi pada hidup ini. Bisa ngerti ya saudara ya? Bagaimana sikap dan reaksi kita menghadapi COVID ini? Bagaimana sikap dan reaksi kita menghadapi masalah? Bagaimana sikap dan reaksi kita ketika kita menghadapi situasi sulit? Nah, ini kan menjadi penting ya. Nah, sikap dan reaksi itu akan menentukan hasil. Sikap dan reaksi itu akan menentukan jawaban. Halo, ya setuju katakan amin. Ya, kalau takut semua takut. Bayangkan murid-murid dalam peristiwa Matius pasal 14 itu. Saya selalu suka bagikan tentang cerita itu. Bahwa ketika mereka baru saja beberapa mil jauhnya mendayung perahu di tengah laut. Lalu tiba-tiba badai gelombang angin sakal menghempaskan perahu mereka, sehingga perahu itu diombang-ambingkan dan mereka hampir tenggelam. Mereka ketakutan, mereka panik. Waduh, mereka khawatir. Lalu tiba-tiba jam 3 pagi Yesus menampakkan diri. Nah, bayangkan saking takutnya, saking paniknya, Yesus yang mereka lihat, mereka pikir itu hantu. Wow, ini cilaka 12. Saudara tahu pasal 14, kita lihat ya saudara ya. Peristiwa itu menarik untuk kita belajar. Bahwa Matius pasal 14 masih dalam satu pasal, dari ayat 13 sampai ayat 21 itu adalah cerita tentang di mana murid-murid ngalamin mujizat besar. Apa mujizatnya? Yaitu mereka makan dari 5 roti 2 ikan, tapi yang makan 5.000 orang, laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Dari cuma medianya atau alatnya, bahannya 5 roti 2 ikan. Ya, pernah dengar ya cerita itu ya. Nah, waktu itu Yesus KKR, orang banyak datang. Lalu setelah menjelang sore, tiba-tiba murid mau suruh mereka pulang. Tapi Yesus bilang jangan suruh mereka pulang sebelum kamu kasih makan. Wah, ini jadi perdebatan. Bagaimana mungkin kita bisa kasih makan orang sebanyak ini? Hari sudah sore. Bahkan ada kalimat, kalaupun kita mengumpulkan makanan dari kampung ini, tidak cukup untuk dibagikan kepada orang sebanyak ini. Lalu waktu mereka kasak kusuk begitu, Yesus tanya, apa yang ada padamu? Wow, saya suka ini saudara. Lalu Yohanes bilang, kami melihat ada seorang anak kecil membawa 5 roti dan 2 ikan. Tapi apalah itu artinya bagi orang sebanyak ini? Pernah tahu ya cerita itu ya? Nah, itu dari ayat 13 sampai ayat 21. Lalu kemudian Yesus bilang, bawa itu kemari, itu cukup. Dan akhirnya Yesus berdoa dan mengucap syukur. Setelah Yesus berdoa dan mengucap syukur, maka murid-murid diperintahkan untuk bagikan itu 5 roti 2 ikan. Dan apa yang terjadi saudara? Mereka makan sampai kenyang. Wow, haleluya. Bukan cuma sekedar makan, tapi makan sampai kenyang. Bahkan yang terhitung makan itu sampai kenyang hanya laki-laki dan tidak termasuk perempuan dan anak kecil.
Lebih hebat lagi saudara, ada sisa 12 bakul. Wow, itu keren itu saudara ya. Sisa 12 bakul itu adalah gambaran untuk satu bakul itu satu murid. Jadi Yesus perintahkan untuk satu murid bawa tuh satu bakul. Artinya apa? Mereka yang tadinya tidak percaya, bilang nggak cukup, nggak ada makanan dan sebagainya, dipermalukan tuh. Bisa ngerti enggak saudara? Jadi dahsyat, 5 roti 2 ikan. Kuncinya apa? Yesus berdoa dan mengucap syukur. Wah, ini juga penting ya. Ya, dari cuma media 5 roti 2 ikan, apakah itu masuk akal untuk bisa memberi makan sebanyak 5.000 orang? Enggak, pasti kurang. Apalah arti 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang laki-laki? Tapi karena Yesus datang berdoa dan mengucap syukur akan hal itu, lihat, mujizat terjadi. Jadi jangan anggap enteng saudara dengan mengucap syukur. Karena saya percaya dalam ucapan syukur itu ada mujizat. Dalam ucapan syukur itu ada berkat. Dalam ucapan syukur itu ada karya Tuhan yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidupmu. Jangan anggap enteng. Bertahanlah dalam hidup ini. Saya percaya dengan apa yang ada pada kita, berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan, supaya mujizat terjadi dalam hidupmu. Nah, lalu kemudian dari cerita itu, mujizat besar. Dan saya percaya situasi itu saat itu pastilah sangat gembira sekali. Mereka pasti bersuka cita sekali. Kenapa? Karena situasinya mereka bisa mengalami mujizat yang luar biasa. Dan itu terjadi di hadapan mereka. Ya, tetapi ketika mereka selesai, semuanya sudah selesai. Mari kita lihat ayatnya saudara. Matius 14 ayat 22. Saya akan baca buat saudara ya. Jadi ceritanya masih dalam satu pasal, masih nyambung ceritanya saudara ya. Ayat 22, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyerukan kepada orang banyak itu pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Saya sampai bingung saudara. Bukankah itu Yesus yang tadi sore masih sama mereka? Bukankah itu Yesus yang bersama-sama dengan mereka tadi lagi ngalami mujizat besar? Kok tiba-tiba hanya selang beberapa jam saja mereka sudah tidak mengenalinya lagi? Ya, kenapa? Karena itu tadi saudara, mereka dihantui dengan rasa takut, dengan rasa khawatir yang berlebihan, dan rasa panik yang menghantui mereka. Sehingga apa? Mereka tidak lagi bisa berpikir dengan benar. Bayangkan, lihat, Yesus saja sudah hantu saudara. Ini kan kurang ajar ini namanya saudara. Mereka berteriak-teriak karena ketakutan. Lalu berita baik ayat 27. Dalam situasi seperti itu, tapi segera Yesus berkata kepada mereka. Apa kata Yesus? "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Wow, haleluya. Ini juga menjadi pesan buat kita. Lihat, dalam situasi mungkin kita takut, khawatir, panik karena situasi sulit. Tapi hari ini kita mendapatkan jawaban. Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saya ulangi, Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Haleluya. Karena itu apapun situasinya, saya percaya saudara, Yesus yang sama akan berkata kepada kita, "Tenang, aku ini, jangan takut." Nah, jadi dari peristiwa itu, lalu kemudian Petrus coba bereksperimen. Ini yang menarik buat saya nih saudara ya. Petrus bilang begini di ayat 28. Lalu Petrus berseru menjawab dia, "Tuhan, apabila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Wah, gila juga nih Petrus ya. Dia coba bereksperimen. Dia bilang, "Kalau memang itu engkau Tuhan, suruh aku berjalan di atas air." Lalu apa jawaban Yesus dalam hal ini saudara? Ayat 29, kata Yesus, "Datanglah." Yesus tidak bilang, "Gila kamu, itu air, masa kamu berjalan di atas air? Itu hanya aku aja yang bisa." Tidak gitu saudara ya. Tapi Yesus bilang, "Datanglah."
Dan apa yang terjadi? Kalimat berikutnya kita lihat, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudara lihat, ketika kita melibatkan Tuhan dalam hidup ini, saya percaya bahwa tidak ada perkara yang tidak mungkin. Tidak ada perkara yang mustahil. Petrus bilang, kalau itu engkau guru, suruh aku berjalan di atas air. Lalu dia mendapat penyertaan Tuhan. Ya, Yesus berkata, datang. Dan Anda lihat waktu dia mulai keluar dari, bisa Anda bayangkan nggak tuh? Keluar dari perahunya, lalu kemudian dia bisa ngambang di atas air dan dia bisa berjalan di atas air. Wow, keren. Haleluya. Ya, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kalaupun situasinya tidak logis mungkin untuk kita bisa hadapi, kita bilang, buntu Pak, saya tidak tahu lagi apa yang harus saya kerjakan, saya tidak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Lihat Petrus, Yesus bilang, datanglah. Dia berjalan di atas air. Nah, tapi lihat apa yang terjadi ayat 20, ayat 30. Ayat 30 perhatikan. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, ini menjadi masalah selalu buat kita nih, saudara. Lalu kemudian takutlah ia tuh, ya, dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Anda perhatikan nggak di sini, saudara? Waktu dia suruh, waktu dia minta supaya dia berjalan di atas air, Yesus izinkan. Yesus izinkan dan dia berjalan di atas air. Tapi waktu dia sadar bahwa ini aku ada di tengah badai, ada angin sakal, dia kemudian mungkin merasakan dinginnya angin dan dia mulai takut. Dia tenggelam. Jadi saya mau bilang ini, bahwa dari tadi sebelumnya kalau dia tidak takut, dia tidak tenggelam. Iya toh? Kalau dia tidak takut, dia baik-baik saja, dia tidak akan tenggelam. Tapi justru karena dia takut, dia khawatir, dia panik, dia tenggelam. Jadi takut, khawatir, kepanikan tidak akan membawa jalan keluar. Tidak akan membawa berdampak apa-apa. Justru dampaknya buruk terhadap kita, saudara. Kenapa? Karena dikuasai oleh rasa takut, khawatir, dan panik. Dia tenggelam. Ini dahsyat, saudara ya. Lalu kemudian, dan dia berseru, Tuhan tolonglah aku. Dan ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lagi-lagi kita lihat dalam cerita ini, saudara, bahwa kasih Kristus itu tidak terbatas. Sekalipun Petrus mungkin takut, dia tenggelam karena ulahnya sendiri. Tapi lihat, pertolongan Tuhan selalu segera. Selalu segera, segera dan segera. Ya, dan luar biasa, saudara. Jadi dalam cerita ini, bagaimana supaya kita tetap bertahan dalam hidup ini? Poin saya nomor 1 adalah jangan panik. Dalam situasi apapun, belajarlah untuk tidak panik. Tapi mari kita mau hadapi, saudara, ya. Karena saya percaya ada pesan yang Tuhan berikan kepada kita. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya, 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7, kita bisa baca di sana. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Saya akan buka buat kita sekalian. Perhatikan, saudara. Jadi seringkali karena kita dikuasai oleh rasa takut, khawatir, dan panik, itu justru bukannya memberikan jalan keluar dalam hidup ini, tapi justru sebaliknya membuat kita menjadi celaka. Saya ulangi, rasa takut, khawatir, dan panik tidak memberikan jalan keluar, tapi justru membawa kita kepada kecelakaan. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak panik, saya percaya, saudara, pasti ada penyertaan Tuhan. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan katakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saya ulangi, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Wow, haleluya, saudara ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Apakah pandemi COVID ini adalah salah satu tanda kesudahan zaman? Kita tidak tahu. Kita tidak usah pusing dengan hal itu. Tapi bagaimana kita bisa menguasai diri kita supaya kita tetap tenang dan kita bisa berdoa? Ini yang paling penting. Jadi saya ulangi ya, kita nggak usah pusing ngurusin tentang akhir zaman. Tapi bagaimana kesudahan segala sesuatu ini
Biarlah itu berlalu, gitu maksud saya ya. Tapi bagaimana kita melihat diri kita supaya kita punya penguasaan diri yang baik, lalu kita bisa tenang dan kita bisa berdoa. Tahukah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu kita bisa menguasai diri, kita bisa tenang dan kita bisa berdoa. Pada waktu itu kita berdoa, kita akan mengalir bersama dengan Tuhan. Maka waktu kita berdoa mengalir bersama dengan Tuhan, ada hikmat di sana, ada pewahyuan di sana, ada kasih karunia Tuhan di sana, ada pertolongan Tuhan di sana. Dan saya mau bilang bahwa itulah jawaban yang saudara butuhkan. Tapi sekali lagi, bagaimana kita bisa dapat berdoa? Bagaimana kita bisa dapatkan jawaban, mendapatkan kasih karunia, penyertaan Tuhan, hikmat Tuhan, kalau kita dikuasai oleh rasa takut, khawatir, dan panik? Nggak bisa, kapanpun saudara, kalau orang yang panik, khawatir, dan takut disuruh berdoa itu nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Jadi jelas ya saudara ya, jangan panik, itu poin saya. Apapun yang terjadi, situasi apapun yang kita hadapi, tetap tenang, kuasai diri, supaya kita dapat berdoa. Jangan panik, itu poin saya yang pertama. Dan poin yang kedua adalah ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Saya ulangi, ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Jadi saya cerita ini, saya bandingkan dengan Yosafat, saudara. Bahwa Yosafat dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat pertama dan seterusnya, itu adalah di akhir masa pemerintahan Yosafat. Ingat, 7 tahun Yosafat memerintah Yehuda, tidak pernah perang. Yosafat itu jago dalam menata kota, jago dalam membangun tempat ibadah, orangnya dermawan, dia baik, manajemennya bagus dalam masa pemerintahannya. Dia bukan seperti Daud, seorang panglima perang, dia tidak jago perang. Tetapi ketika di akhir masa pemerintahannya, ada 3 pasukan besar mau menghabisi dia, yaitu Moab, Amon, dan orang Meonim. 3 ini menjadi satu untuk menyerang. Dan apa yang terjadi? Secara manusia dia takut, ya, jadi sama-sama takut. Murid takut, tapi murid izinkan rasa takutnya menguasai dia, menguasai mereka, sehingga mereka panik, khawatir, dan tidak bisa berpikir dengan logis. Bayangkan, apa nggak kurang ajar tuh? Lihat Yesus dia bilang hantu, gitu kan? Tapi berbeda dengan Yosafat yang juga takut, yang juga panik, tapi dia ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Wow, ya, ia menjadi takut. Kita baca deh 2 Tawarik. Sebentar ya. Kita lihat 2 Tawarik. Pasalnya yang ke-20. Wow, ya, itu menarik itu. Pasal yang ke-20 ayat yang pertama saya baca. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama pasukan orang Meonim. Jadi ada 3 pasukan tuh, Amon, Moab, dan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan hal itu kepada Yosafat. Dia bilang bahwa suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Hazeson Tamar, yakni di En-Gedi. Perhatikan ayat 3 dari 2 Tawarik 20. Yosafat menjadi takut. Nah, lihat. Jadi sebetulnya rasa takut itu adalah reaksi tubuh, saudara. Nggak salah, nggak dilarang Anda untuk takut. Itu adalah reaksi tubuh terhadap sesuatu yang terjadi mungkin tidak bertentangan, ya, tidak selaras dengan yang saudara inginkan. Tentu kita takut, ya, kita menjadi khawatir, kita menjadi panik. Tapi maksud saya dalam hal ini adalah jangan diizinkan rasa takut itu menguasai kita. Ini yang bahaya, saudara. Kalau kita izinkan rasa takut itu menguasai kita, maka kita tidak bisa berpikir dengan benar. Kita tidak punya penguasaan diri yang baik. Kita tidak bisa tenang. Akibatnya kita tidak bisa berdoa. Nah, kalau kita tidak menguasai diri, tidak tenang, tidak berdoa, jawaban apa yang kita dapat? Makanya masalahnya ya menumpuk, makin masalah. Sehingga kita berkata, waduh Pak Pendeta, kok berat sekali hidup yang saya alami ini. Padahal kuncinya di sini. Milikilah penguasaan diri supaya kita tenang dan kita bisa berdoa. Karena saya yakin dan percaya, saudara, pada waktu kita berdoa, di sanalah kasih karunia Tuhan akan mengalir. Ya, Yosafat takut. Tapi kalimat berikutnya di ayat ketiga dia bilang, lalu mengambil keputusan. Apa keputusannya? Untuk mencari Tuhan. Dan dia menyerukan kepada seluruh Yehuda untuk berdoa dan berpuasa. Wow. Jadi ini bedanya, saudara. Murid versus Yosafat. Murid
menghidupi rasa takut yang berlebihan. Yosafat takut, tapi dia ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Jadi jemaat GBI Menteng yang dikasih oleh Tuhan, Anda pilih yang mana? Ya, ikut murid atau ikut Yosafat ini? Haleluya. Saya percaya kita semua pasti seperti Yosafat. Kalaupun kita takut, kita khawatir, boleh jadi kita panik, tapi kita tidak izinkan itu menguasai kita. Kita akan ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dan yang ketiga, bonusnya adalah cobalah belajar melangkah di luar logika. Ya, praktekkan iman yang saudara miliki. Kalau saudara tidak panik, saudara mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, ya, Anda lakukan sesuatu. Ya, maksud saya itu Anda praktekkan, iman itu operasikan gitu ya. Jangan hanya selalu terlalu berpikir logik gitu loh. Apa iya Pak Pendeta, sekarang kita harus maju dalam kondisi seperti ini, gitu kan? Ya, saya tidak ajarin Anda konyol, tetapi paling tidak, bukankah ayat firman Tuhan berkata orang benar itu hidup karena iman? Ya, coba kita praktekkan, belajar percaya. Ya, selain kita mengandalkan Tuhan, kan kita juga butuh melangkah. Karena iman itu kan butuh tindakan. Kalau kita diam saja pasif, maka apa yang terjadi? Ya, kita tidak menghasilkan apa-apa. Ya, nah waktu Yosafat berkata, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami tertuju kepadamu. Lihat, ada sesuatu, roh Tuhan menghinggap pada suku Lewi pada waktu itu, yang mengatakan bahwa tempatkan orang paduan suara di muka orang bersenjata. Ya, jadi kalau kita lihat bagaimana perang begini, tapi mereka lakukan. Ya, Anda bisa ngerti nggak, saudara? Loh, ini pasukan udah siap perang, tapi dia coba praktekkan. Paduan suara ditempatkan di muka orang bersenjata. Waktu mereka bertindak, waktu mereka lakukan, lihat, Tuhan yang berperang menggantikan mereka. Moab, Amon, dan Meonim, Tuhan bikin kacau, sehingga berperang satu dengan yang lain. Dan Alkitab bilang satu pun mereka tidak ada yang luput. Artinya mati semua, saudara. Dan mereka bukan berperang, tapi melainkan mendapatkan berkat. 3 hari lamanya mereka bolak-balik menjarah harta yang ditinggalkan oleh Moab, Amon, dan Meonim. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, takut, khawatir, dan panik boleh-boleh saja, tapi jangan itu izinkan menguasai hidupmu. Jangan panik, ambil keputusan untuk mencari Tuhan, dan belajarlah melangkah dengan iman. Saya percaya kita hidup bukan karena situasi dan kondisi, apalagi kata orang, ya, maksudnya kata orang, isu-isu yang dilontarkan kepada kita, kondisinya dan situasinya, tapi kita hidup karena Tuhan. Saya ulangi, kita hidup karena Tuhan. Kita hidup karena kita beriman kepada Tuhan. Ya, tetap bertahan dalam hidup ini. Ingat, jangan panik, ambil keputusan untuk mencari Tuhan dan belajar melangkah dengan iman. Dan pesan Yesus kepada kita semua, tenanglah, aku ini, jangan takut. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Kalau kami boleh datang kepadamu Tuhan untuk beribadah, dan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga dimanapun kami berada Tuhan, kami tahu bahwa ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Engkau sendiri yang berkata bahwa Engkau tidak meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Dan biarlah itu selalu menjadi penguatan kami dimanapun kami berada, bahwa kami tahu ada selalu penyertaan Tuhan yang menolong kami. Berkati seluruh jemaat GBI Menteng Bapak, dimanapun mereka berada yang menyaksikan video rekaman ini. Biarlah anugerah Tuhan mengalir dalam hidup mereka. Engkau menjadi jawaban dalam setiap pergumulan mereka. Yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Mereka yang berbeban berat Tuhan tolong. Tuhan berikan jawaban atas hidup mereka. Aku pertaruhkan nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama, menjadi jawaban atas semua pergumulan seluruh sidang jemaat-Mu GBI Menteng Bapa. Juga Tuhan berkati gereja ini Tuhan, supaya tetap menyuarakan kebenaran, tetap menjadi berkat, tetap menjadi api yang menyala-nyala, dan seluruh kepengurusan di dalamnya. Berikan kesatuan hati, berkati hidup mereka. Berkati juga para gembala dan seluruh tim penggembalaan. Tuhan berkati Bapa. Aku percaya bila ada gereja ini akan menjadi selalu berkat bagi banyak orang, karena Tuhan yang menyertai di dalamnya.
Terpujilah namamu bila hambamu selesai menyampaikan isi hatimu. Namun engkau belum selesai dengan kami. Mari Bapa, lanjutkan melalui kasih karuniamu yang menyertai hidup kami dimanapun kami berada. Terpujilah namamu. Sekali lagi hamba serahkan seluruh jemaatmu GBI Menteng ke dalam tangan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kasih Tuhan, kita sangat beruntung disayangi Tuhan Yesus. Kita nggak ada yang berkekurangan, kita tidak ada yang susah. Tuhan yang memberkati kita. Sebab itu kita memberi dengan ucapan syukur, kita memberi dengan percaya, karena Tuhan senang orang yang memberi dengan percaya. Siapkan persembahanmu, izinkan saya berdoa untuk kita semua. Tuhan, Kau lihat umat-Mu, tahu Engkaulah sumber berkat kami, pertolongan kami, sumber segala sesuatunya. Sebab itu, seberapa yang kami berikan kepadamu, Tuhan, adalah ucapan syukur. Berkati umat, pekerjaan, usaha, rumah tangga, studi Tuhan, kehidupan, cita-cita semua Tuhan, di dalam tangan-Mu. Kau berkati berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus. Amin. I was searching for something I knew was there but couldn't see. I remember the moment when the one I was searching for found me. I can make sense of it, no getting over it. How much your love changed everything. All 'cause I know you now. How could I go without Jesus? You're more than enough for me. I don't need anything else, but I need your love. I need your love. I don't want anything else, but I need your love. I need your love, yeah. Mari kita siapkan hati kekasih-kekasih Tuhan. Sebelum pulang, kita mau diberkati oleh Tuhan. Kalau kita sedang duduk di rumah, boleh berdiri, angkat kedua tangan. Terima berkat dari Tuhan. Kekasih Tuhan, engkau disayang Tuhan Yesus. Engkau khusus dan spesial di mata Tuhan. Engkau dijagai, engkau dibela, engkau dilindungi, engkau diberkati. Kemurahan Bapa kasih Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati engkau hari ini sampai kedatangan Tuhan dan sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya katakan amin. Memuji
kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Dirgahayu Kota Jakarta, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.